Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Saat ini ada banyak kemudahan untuk mulai berinvestasi saham. Namun, masih banyak orang yang belum mengetahui perbedaan investasi saham dan trading saham. Ketidaktahuan ini disebabkan adanya anggapan bahwa keduanya adalah kegiatan yang sama. Apakah perbedaan investasi saham dan trading saham? Berikut adalah ulasan singkatnya. Berdasarkan pengertian, yang dimaksud dengan investasi saham adalah aktivitas membeli saham untuk kemudian disimpan atau dijual lagi di masa mendatang. Adapun yang dimaksud dengan trading saham adalah aktivitas membeli saham untuk kemudian dijual kembali, namun dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Berdasarkan pelaku, investasi saham adalah aktivitas membeli saham untuk kemudian disimpan atau dijual lagi di masa mendatang. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh siapapun, baik pebisnis maupun masyarakat awam. Hal ini berbeda dengan trading saham, di mana aktivitasnya hanya dapat dilakukan oleh seorang trader yang memang telah menguasai dunia trading saham. Berdasarkan jangka waktu, jangka waktu investasi saham bersifat jangka panjang. Dalam arti, ketika saham yang telah dibeli, disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu bulanan ataupun tahunan, kemudian baru menjualnya kembali. Adapun jangka waktu trading saham bersifat sangat pendek. Dalam arti, ketika saham yang telah dibeli, dijual kembali namun dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, seperti sedetik atau maksimal 1 bulan. Berdasarkan prinsip investasi saham adalah buy and hold. Karena saham yang dibeli, disimpan terlebih dahulu selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, baru dijual kembali. Adapun prinsip trading saham adalah buy and sell. Karena saham yang telah dibeli dan dijual kembali dalam hitungan detik hingga 1 bulan maksimalnya. Berdasarkan strategi yang diterapkan dalam investasi saham adalah membeli saham perusahaan yang sehat dan berkinerja baik. Di sini, investor sama sekali tidak memperhatikan fluktuasi harga. Jika kinerja perusahaan dirasa menurun, sang investor dapat menjual sahamnya. Adapun strategi yang diterapkan dalam trading saham adalah membeli saham perusahaan yang harganya berpotensi naik dalam waktu dekat berdasarkan saham yang dibeli. Pada investasi saham, saham-saham yang dibeli adalah saham-saham lapis pertama atau blue chip yang berisiko rendah. Adapun pada trading saham, jenis saham yang dibeli adalah saham-saham lapis 3 atau saham yang baru masuk initial public offer untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Berdasarkan resiko, investasi saham maupun trading saham di samping dapat mendatangkan keuntungan yang sangat menggiurkan, namun juga banyak mengandung resiko loh. Ada 2 macam resiko yang timbul dari aktivitas investasi saham, yaitu resiko counterparty dan resiko partial fails. Resiko counterparty adalah resiko yang timbul ketika kita membutuhkan pihak lain untuk membeli aset yang kita jual, demikian pula sebaliknya. Resiko partial fails adalah resiko yang timbul apabila aset yang berharga terjual hanya sebagian. Pada trading saham, resiko yang mungkin timbul adalah resiko capital loss dan resiko counterparty. Resiko capital loss adalah resiko yang timbul akibat rendahnya harga jual lebih dibandingkan harga beli. Singkatnya adalah resiko kebangkrutan perusahaan. Resiko counterparty yang dialami trader akan lebih rendah jika dibandingkan investor saham. Akibatnya, trader tidak dapat mengambil keuntungan sesaat dari harga yang turun drastis. Demikian pembahasan mengenai perbedaan investasi saham dan trading saham. Dalam mengelola dana untuk investasi, kita harus memahami apakah ingin mengambil keuntungan jangka pendek dengan margin keuntungan dan risiko kecil, atau jangka panjang dengan margin dan risiko yang lebih besar. Dalam hal ini kita harus memutuskan apakah akan menjadi trader atau investor, atau merangkap keduanya sebagai investor sekaligus trader. Apapun jenis investasi yang dipilih, pastikan menerapkan manajemen risiko investasi secara benar untuk meminimalkan risiko kerugian akibat hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Manajemen risiko itu bisa berjalan dengan baik jika kita memahami cara kerja dan alur dana investasi. Dalam investasi, selalu berlaku high risk, high return. Jadi berhati-hatilah dalam mengelola dana investasi. Bila teman-teman mempunyai tips atau pengalaman dalam berinvestasi, silakan share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa.